Kalau kita ngomongin satwa liar, yang kebayang di benak kita pasti harimau yang ada di hutan, atau orangutan yang bergelantungan, atau burung-burung yang terbang bebas di alam. Tapi faktanya, sekarang ini banyak satwa juga yang berada di kandang, baik itu dari selamatan dari jerat pemburu, atau disita dari pemeliharaan ilegal. Halo kawan satwa, Gada Animalia kembali dengan Jubir Satwa bersama Syahnas. Hal yang paling menyedihkan dari setiap kasus kejahatan terhadap satwa liar adalah nggak semua satwa yang diamankan bisa kembali ke alam dengan kondisi yang sama. Atau bahkan dari mereka ada yang nggak bisa kembali ke alam. Jubir Satwa kali ini kita sudah bersama dengan pegiat konservasi satwa liar sekaligus dokter hewan dari Pusat Rehabilitasi Yayasan Inisiasi Alam dan Rehabilitasi Indonesia atau YARI. Ini dia Dokter Hewan Purbo Priyambada. Halo dok, gimana kabarnya? Halo, baik. Itu tidak kameranya. Oh gitu ya? Ada 3, bingung ya. Ini bukan, oh iya. Kabar baik dok? Alhamdulillah. Syukurlah baik ya dok ya. Ini perjumpaan pertama kita ya. Setelah selama ini kita komunikasi via Via apa ya? Via medsos. Nah semoga di cuaca yang menyejukkan ini juga membawa situasi yang menyejukkan untuk kita berdua ya dok, Amin. ke depannya. Oke, berbicara dengan Dokter Purbo yang selama ini mungkin sudah lama di dunia konservasi khususnya sebagai dokter hewan. Sudah berapa lama sih dok di isu konservasi satwa liar ini? Ya paling enggak sih sejak lulus kuliah ya 2010 sampai sekarang, jadi ya 15 tahunan lah. 15 tahun. Berarti dari awal kuliah sudah langsung memilih mau ke satwa liar gitu? Sebetulnya sih enggak juga gitu. Klise seperti beberapa mahasiswa luntang-lantung atau mau jadi apa, tapi pada masanya terus ngeliat, kayaknya seru nih kerja di satwa liar segala macem, terus aktif di kegiatan organisasi, penelitian di satwa liar juga sampai lulus, terus akhirnya itu kejeblos gitu istilahnya sampai sekarang sih, jadi ya gitu. Oke, dok, sepanjang 15 tahun perjalanan Dokter Purbo sebagai di isu konservasi ini, sudah pernah melakukan perawatan satwa apa aja dok? Wah macam-macam sih ya. Awal mulanya itu dari primata, walaupun kesannya primata, tapi habis itu wah macam-macam lah rentetannya ya. Dari yang paling besar sampai yang kecil, kecuali gajah belum pernah. Gajah, badak belum, tapi misalnya kayak primata mulai dari owa, kukang, punya ekor panjang, beruk, orangutan 1-2 kali dapat, terus buaya, reptil-reptil, burung, lain-lain. Jadi macam-macam juga sih dapatnya yang pernah ditangani dan lain-lain itu. Tapi tetap fokusnya lebih ke primata. Syahnas jadi kepo. Kalau misalnya tadi dokter bilang banyak banget satwanya, padahal kan berarti setiap satwa kan punya ciri khas, mungkin morfologi sendiri ya dok ya. Itu bagaimana cara dokter mempelajari semua jenis satwa itu? Apakah ya setiap mau ngobatin harus ikut pelatihan dulu atau gimana? Kalau di kedokteran hewan itu jadi problem tersendiri kalau kita bicara bahwa sebetulnya ilmunya lebih fokus di hewan domestik, anjing, kucing, itulah yang umum lah ya gitu. Tapi ternyata di anjing kucing sendiri kan jenisnya macam-macam. Kayak di manusia tuh, setiap manusia, setiap individu itu punya keragaman masing-masing. Nah itu yang problem terjadi, tapi ini di satwa liar yang ada berapa ribu spesies kayak gitu. Nah itu PR-nya sih, kadang-kadang kita mau nggak mau harus effort lebih belajar, terus update ilmu terus dan lain-lain. Kalau sekedar mengenali satu sama lain, ya sebenarnya mereka seperti manusia, mukanya beda, karakternya beda, sifat, karakter, muka itu bisa kita bedakan satu sama yang lain. Tapi memang itu butuh pendekatan lah itu sih. Oke. Tapi kalau tadi kita berbicara di awal juga, Dokter Purbo sekarang di Pusat Rehabilitasi YARI ya dok ya, ada satu apa aja dok di situ dok? Kalau YARI sendiri ya kan kami ada 2 center, yang pertama di Bogor. Memang pada dasarnya YARI lebih fokus di primata, yang di center Bogor itu ke kukang, makaka ya, punya ekor panjang dan beruk. Terus ada lagi yang center di Kalimantan Barat di Ketapang, itu yang fokus di orangutan. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin tentang orangutan, cukup banyak kasus yang ditemukan di Kalimantan ya khususnya ya, banyak sekali kasus konflik, perburuan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kukang dan juga monyet ekor panjang, mungkin kan nggak semua orang familiar dengan 2 hewan itu. Kenapa 2 hewan itu? Apakah ada alasan lain pemilihan 2 hewan itu jadi salah satu spesialisasi di mungkin di YARI gitu? Awal mulanya kan pasti kita melihat bagaimana mereka bisa bersuara tapi tidak bisa kita pahami gitu. Jadi kita melihat banyak eksploitasi di kedua satwa ini, terutama kalau kita bicara mungkin yang sampai sekarang masih belum tertangani masalah dengan komprehensif adalah di makaka ya, monyet ekor panjang, baik monyet ekor panjang dan beruk itu tingkat eksploitasi di satwa liar tinggi dengan status
tidak dilindungi gitu, dan habis itu jadi tanda tanya gitu, karena di luar negeri mereka sudah semakin terancam populasinya, tapi di Indonesia eksploitasinya juga masih tinggi. Itu satu hal, dan maksudnya itu di mana-mana kita bisa ngeliat orang piara, orang eksploitasi jadi sirkus atau topeng monyet, dibuat konten dan lain-lain itu. Sementara kalau kita bicara kukang juga sama pada masanya gitu ya, di awal tahun 90-an sampai 2000-an mereka termasuk satwa liar primata yang jadi favorit untuk dipelihara ya, karena itu tadi sih, mau umur berapapun mereka kan tetap imut dan ukurannya kecil, nggak kayak primata yang lain kan, effortnya adalah diburu saat bayi, dipelihara, lalu menjelang dewasa agresif segala macam, seorang bosan. Jadi memang kukang itu bisa dibilang tuh jadi sasaran kenapa cocok dibuat piaraan ya, sebelum dibuat piaraan. Tapi kasihannya kan itu banyak hal di balik itu, ditangkap, giginya harus dipotong karena satu-satunya primata yang berbisa dan lain-lain. Dan itu dulu mungkin pada masanya kalau orang pernah lihat pasar-pasar hewan dengan mudah sekali diekspos, dijual gitu, atau mungkin di suatu mall di Bandung ya itu sepanjang jalan itu banyak dijual. Pada masanya banyak mulai penelitian terungkap bahwasanya populasinya mereka menurun drastis itu. Yang kukang Jawa terutama udah critical endangered itu. Jadi itu sih yang jadi alasan kenapa ini jadi satwa yang kita coba perjuangkan untuk dilindungi gitu sih. Ternyata mungkin satwa yang nggak banyak orang kenal juga cukup terancam ya dok, gimana yang terkenal sama orang-orang. Betul, gitu. Oke. Bicara kukang, kan tadi dokter sampaikan kalau misalnya di pusat rehabilitasi dokter ada kukang, terus kemudian ada makaka. Ada berapa dok jumlahnya, mungkin orang utan juga? Saat ini kalau di Yari sendiri ya, yang di Bogor, Pusat Rehab Bogor itu hanya 90 ekoran satwa in total itu. Kukangnya 93-an, terus makakanya hanya tinggal beruk 3 ekor gitu. Nah, kalau yang di Kalimantan Barat, di Ketapang, orangutannya masih sekitar 60 ekor. Cukup banyak juga cukup berarti. Banyak gitu. Kalau kukangnya sendiri apakah semuanya dalam proses untuk ke habitatnya, kembali ke alam, atau ya mereka ada yang nggak bisa balik ke alam? Sayangnya yang sekarang di pusat rehab itu baik kukang maupun makakanya ya itu sudah tidak bisa dilepas liar kebanyakan. Kalau yang kukang sendiri dari 90 ekor hanya ya sekitar belasan, 14 ekor yang akan bisa lepas liar. Sisanya akan selamanya di kandang. Terus termasuk juga yang beruk itu makaka yang ada di kandang kami hanya tinggal 3 itu yang tidak akan pernah dilepas liar lagi juga gitu. 70 lebih berarti nggak bisa dilepas liarkan ya dok ya? Betul. Itu kalau boleh tahu apa kondisinya? Apakah karena sebelumnya bekas pemeliharaan, perburuan, atau bagaimana? Intinya sih mereka semua kan korban perdagangan ilegal ya, perdagangan ilegal akhirnya jadi pemeliharaan ilegal, dan sialnya kalau di kukang ini ada code of conduct-nya yang katanya giginya harus dipotong supaya tidak melukai orang gitu. Padahal kan udah jelas satwa liar kan tidak boleh dipiara, mereka agresif itu. Giginya dipotong, sementara kukang sendiri gigi itu salah satu anatomi yang mendukung bagaimana ini ya mereka bisa lestari hidup di alamnya itu, karena itu dibuat mencari makan, dibuat untuk defensif, pertahanan diri dan lain-lain gitu. Sementara kalau itu dipotong, biasanya habis itu infeksi gigi. Kalau udah infeksi gigi, kadang ada yang nggak bertahan hingga mati. Kalau supaya diselamatkan ya, itu giginya harus dicabut mau nggak mau, karena kalau nggak sumber infeksinya akan ada gitu. Hilang giginya. Kalau giginya hilang, nggak bisa dipakai, nggak bisa dilepas liar juga. Dan termasuk bagaimana mereka sudah terbiasa ini hidup bersama manusia, sudah ada perubahan perilaku ya gitu. Jadi ya kita juga jadi berpikir ini kira-kira kayaknya nggak akan sulit atau bahkan nggak mungkin, mustahil bisa dilepas liarkan dan survive di alam. Jadi memang yang 70 ekor itu sudah tua-tua gitu, jadi rata-rata sudah di atas 5 tahun selama di pusat rehab gitu. Jadi udah menjelang uzur semua lah itu, udah lansia semua yang kita rawat. Tapi rata-rata emang berapa tahun dok usia kukang? Permasalahan kukang adalah karena dia satwa yang nokturnal, belum banyak penelitian terkait itu gitu. Bahkan kita untuk mengestimasi usianya saja exactly kita nggak tahu gitu. Jadi makanya kita hanya berdasarkan berapa lama dia sudah ada di pusat rehab, dan kita hanya bisa estimasi oh dia sudah dewasanya mungkin sekitar 2-3 tahun gitu. Dan kalau catatan rekornya yang mungkin di kebun binatang atau mana biasa sampai 15-20 tahun. Kalau yang di alam ya rata-rata sekitar 15 tahunan gitu. Ya masih banyak hal yang kita belum bisa jawab itu, tapi intinya sih kalau yang di pusat rehab Yari itu kukangnya sudah uzur semua sih rata-rata itu. Sudah tua ya. Tua. Seperti saya tua. Lebih tua lagi dari saya kalau di komparasi dengan usia manusia itu. Oke. Dok, tadi kan bahas soal kukang juga, soal gigi kukang juga. Berarti itu salah satu faktor kenapa mereka nggak bisa dilepaskan ke alam seperti itu ya. Terus tadi disebutkan juga ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku seperti apa yang membuat mereka tuh nggak bisa balik lagi ke alam? Satu sih karena mereka ditangkap, dikandangin.
Jadi mereka kehilangan kemampuannya, dan kandang ini kandang kecil ya, kehilangan kemampuan untuk bagaimana mereka bisa jalan di pohon, memanjat. Habis itu kedua, mereka kebiasaan dikasih makan dan mungkin makannya sudah berubah gitu kan. Banyak orang yang nggak paham dan nggak tahu kalau kukang itu makanan utamanya adalah getah. Sementara orang mikirnya kalau itu primata ya sama kayak monyet kasih pisang gitu. Padahal ya mereka nggak makan buah yang seperti itu juga. Jadi makan mereka getah, buah-buah alami hutan yang kayak akan serat lebih rendah akan gula, sama serangga gitu kan. Nah ini kalau biasa dikasih sama orang, jadi mereka nggak biasa berburu, nggak biasa cari makan sendiri. Bahkan kalau mau makan getah kan mereka harus effort ya, gigit si kulit pohonnya sampai rusak baru disedotin. Ini sekian tahun dirawat sama manusia, hilang lah kemampuan itu semua. Termasuk kalau udah deket sama orang, merasa manusia bukan ancaman, ya udah mereka akan mencari manusia dan lain-lain. Dan mungkin juga tidak biasa ada konflik ya, karena hidup di kandang. Pada akhirnya ya nanti kalau ketemu sesama atau ketemu predator malah dipikir bukan ancaman, jadi mati. Kompleks ya berarti. Kompleks banget gitu sih. Ngomongin kukang, itu baru kukang. Baru kukang. Terus kalau yang makaka tadi dok, apakah ada perubahan perilaku juga? Kenapa? Sebetulnya sama pada prinsipnya, semua hewan yang diselamatkan kalau masih punya kans untuk dilepas liarkan itu alhamdulillah banget, dalam artian kan ada usaha untuk merehabilitasi mereka. Tentunya pasti kalau sudah kontak sama manusia, bahkan dipiara ya, itu ada banyak hal lah, mulai dari trauma, mungkin karena pernah disiksa atau ya ketergantungan sama manusia. Di monyet ekor panjang di Beruk itu juga sama. Mereka lebih memilih mendekat manusia daripada cari makan sendiri karena lupa gimana cari makan, gimana cara manjat. Banyak yang bodoh kayak gitu, atau bahkan yang kayak di Topeng Monyet, mereka udah bisa minum botol minum begini, karena kalau di satwa liar kan mereka minumnya langsung dari alam atau pakai tangan minum. Terus bisa juga penyakit ya, kita belum nyebutin juga, karena primata itu kan mirip sama manusia, termasuk potensi penularan penyakitnya. Apalagi kalau penyakitnya zoonosis, itu selalu ingat bahwa tidak hanya satwanya ke manusia, tapi dari manusia ke hewannya, ke satwanya itu juga bisa menularkan penyakit. Kalau mereka membawa penyakit dari manusia, nggak bisa dilepas liarin, karena kalau dilepas liarin, satu bisa membahayakan populasi alaminya nantinya. Kan, gitu. Okay. Jadi banyaklah kompleks, hampir mirip-mirip, dan ada yang bisa dilepas liar, ada. Yang nggak bisa dilepas liar, banyak gitu sih. Okay. Termasuk yang makaka tadi? Ya, makaka yang tadi yang di Yar itu ada 3 itu Beruk ya. Bahkan sih agak miris gitu, karena mereka dirawat sejak kecil, dikandangin yang sangat kecil. Ketika tumbuh dewasa, mereka nggak bisa berkembang dengan sempurna badannya, jadi cebol-cebol gitu. Terus udah ketergantungan sama manusia, jadi taunya kalau ngeliat manusia itu sumber makanan, ya kita nggak yakin ya bisa survive kalau dilepas liar. Gitu. Oke. Ini mungkin kalau misalnya setelah dengar, orang cuma dengar tadi di kandang gitu ya dok. Mungkin orang-orang yang pemelihara kan punya alibi. Ya udah berarti nggak usah dikandangin, gimana dok kalau alibinya kayak gitu? Nggak usah dikandangin, dilepas gitu aja. Di rumah. Oh, di rumah maksudnya ya. Ya itu jadi problem tersendiri sih, karena dulu banyak yang bilang ya soal alam sudah nggak aman, itu harus dirawat di rumah masing-masing. Ya itu jadi alasan marketing orang jualan satwa liar gitu kan. Alamnya nggak aman, jadi ya kita tangkap, kita jual, Anda beli, kami dapat duit, besok kita beli lagi, kita buru lagi, kita jual lagi gitu kan. Pada akhirnya itu yang jadi problem terutama, karena monyet ya, makaka ini kan saat dipiara, diburu itu usia bayi ya, dan tentunya orang tuanya induknya nggak akan mau sekedar ini anak ditukar sama pisang ambil gitu, nggak, pasti diambil paksa, induknya dibunuh, which is dari satu bayi itu mungkin ada 1 atau 2 induk yang mati gitu kan. Namanya hewan kan, semua ya, kita manusia juga akan beranjak besar kan, makin agresif, hormonal meningkat, dorongan seksual dan lain-lain, itu jadi problem tersendiri. Ya orang jadinya juga merasa kok nggak lucu lagi ya, kok galak ya. Yang sering kejadian sih kalau sekarang interaksi negatif dengan pemukiman sekitar, nyerang anak lah, nyerang itu, membawa penyakit dan lain-lain. Jadi problemnya sepanjang itu ketika kita memutuskan, dan nih makanya biar aja di rumah gitu, kalau bosan buang, atau kalau bosan kasih aja ke orang lain gitu. Berarti orang-orang belum bisa pasti bertanggung jawab ya? Malah kayaknya nggak bertanggung jawab berarti kalau udah melihara ya dok ya? Sebetulnya itu sih problem manusia umumnya. Kita ketika bicara hewan domestik aja, anjing, kucing itu masih banyak yang terlantar ya, dipiara, nggak sanggup, nggak punya waktu apa segala macam, hidupnya terbengkalai, buang atau gimana segala macam. Ini ngide lagi ke satwa liar yang kita nggak pernah tahu 100% bagaimana kehidupannya kan. Kalau anjing kucing itu sejarahnya 12.000 tahun ya, itu didomestikasi ya usahanya. Sampai sekarang ya, jadi didomestikasi itu udah banyak hal tuh yang kita pelajari, kita apain, dan itu masih jadi problem. Kita nggak bisa penuhin kesejahteraannya, penyakitnya macam-macam dan bisa menular ke kita gitu. Ini apalagi satwa liar
Ya ujung-ujungnya dengan usaha kita mau domestikasi. Iya. Itu sebelum keburu kepenuhi, ya kalau kita bicara anjing kucing 12.000 ya, 12.000 tahun, ini mungkin sebelum itu udah punah duluan gitu. Itu jawabannya teman-teman. Kadang kan alibinya orang kayak gitu ya dok. Ya udah berarti kita harus mulai domestikasi dari sekarang gitu kan. Itu. Nah yang orang nggak paham kalau domestikasi itu pikirnya cuma tangkap, masukin kandang, udah gitu. Biarin dia kawin gitu-gitu ya. Betul. Sementara kalau domestikasi prosesnya panjang, ada tidak hanya menjinakkan, jadi bahkan sampai kita bisa memilah-milah genetik mana yang kita inginkan, mana yang enggak segala macam, dan sampai di tahap itu semua sesuai dengan apa yang manusia mau. Ya kalau satwa liar masih panjang sih itu. Terlepas punya kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu, pengetahuan dan lain-lain, ya mereka ada batasnya, ada ekspresinya itu. Belum ngomongin zoonosisnya ya dok. Betul, bisa-bisa kita keburu punah duluan karena penyakitnya nyebar kemana-mana gitu. COVID, COVID, jilid 2. betul. Kalau mereka melihat sejarah manusia ya dalam sepanjang umur manusia itu, kan ada masanya terjadi wabah penyakit penyebaran yang ngapusin banyak inilah jumlah manusia ya, populasi manusia itu. Kalau ditelisik lebih lanjut itu ternyata penyakit zoonosis. Yang ada di kita sekarang. Sampai sekarang, jadi COVID udah, mundur dikit kita bicara SARS, itu zoonosis. Rabies dari dulu sampai sekarang itu jelas itu zoonosis, tapi masih jadi problem juga. Dan banyak gitu loh. Bahkan ketika bicara HIV itu sebetulnya juga penyakit zoonosis yang akhirnya bermutasi khusus untuk spek yang manusia nih. Jadi sebetulnya orang nggak pahamnya nggak melihat dari situ itu. Apa yang kita lakukan dengan interaksi yang salah dengan satwa itu boomnya, endpointnya itu penyakit zoonosis, wabah pandemi, habis. Ini seharusnya penjelasan yang cukup mudah dipahami sih oleh orang-orang yang nggak percaya sama COVID. Not rocket science ya. tapi science. kalau yang tidak percaya sama itu akan jadi problem sendiri sih memang. Ya. Tadi kita ngomongin soal satwa yang nggak bisa lepas liar dari kandang gitu ya. Terus sekarang orang-orang rata-rata punya alibi juga nih dok. Satwa yang dari penangkaran. Itu kan apakah bisa lepas ke alam atau justru ya itu memang ada untuk manusia-manusia, untuk memuaskan diri manusia. Oke. Ini menarik kalau kita bicara penangkaran ya, karena mungkin banyak miskonsepsi. Kalau kita bicara dari undang-undangnya, memang konservasi itu kan ada 3 ya, perlindungan, pengawetan ya, maksudnya awet supaya dia hidupnya lebih awet, bukan diawetkan jadi hewan awet, barang pajangan gitu, bukan gitu. Maksudnya diawetkan hidupnya supaya panjang, lama gitu. Dan yang terakhir manfaatan yang berkelanjutan gitu. Nah, di situ makanya katanya diarahkan dengan cara penangkaran kan. Penangkaran itu sendiri kan tujuannya supaya tidak ada hewan yang diburu sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas. Bahkan ada kewajiban dari penangkaran itu 10% dari hasil penangkarannya harus dilepas liarkan ke alam. Dan termasuk ini juga yang miskonsepsinya. Dia hanya bisa dimanfaatkan setelah F2. Keturunan selanjutnya selanjutnya bukan berarti anak terus kita bisa jual. Jadi anaknya punya anak lagi, cucunya itu yang kita jual. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturannya, kita nggak tahu gitu loh. Oke, dok, mungkin kita balik lagi ke rescue. Gimana sih dok biasanya proses-proses penyelamatan atau rescue satwa itu? Ya tentunya sih kita kan tidak ujuk-ujuk untuk menyelamatkan ya, karena kita sebagai lembaga konservasi khusus mitra dari pemerintah tentunya ada koordinasi dengan pemerintah, masyarakat dan lain-lain. Ada satwa yang perlu diselamatkan, either itu dari hasil pemeliharaan masyarakat yang akhirnya dia merasa insyaf dan itu salah dan itu dikembalikan secara sukarela, atau itu hasil penegakan hukum. Jadi macam-macam kan itunya. Di situ kita tentunya ada koordinasi ke titik lokasi, ngelihat satwanya gimana. Kadang-kadang ada dramanya tuh, saya nggak mau nyerahin gini-gini segala macam. Lalu yang penegakan hukum, atau yang lebih intens kalau penegakan hukum itu hasil penegakan hukum yang benar-benar ini ya, terindikasi perdagangan ilegal dan lain tuh kayak di film-film gitu, ada yang puas naman panjang gitu kita gitu. Atau kadang-kadang kita waktu dipanggil udah di bagian untuk pemeriksaan satwanya, kadang-kadang harus masuk kantor polisi, jadi ya agak-agak pressure gitu. Tapi intinya sih yang kita lakukan gimana caranya ngecek satwanya, terus kalau bagus ya kita sih harapannya bisa kita rekomendasi untuk lepas liar. Tapi biasanya kalau itu udah yang piaran orang itu agak kecil kemungkinannya, walaupun itu sehat sekalipun. Terus nanti dari situ kalau memang tidak bisa langsung lepas liar, berarti kita rekomendasi untuk direhabilitasi. Cuman nggak simpel itu, kadang kita lokasinya misalnya pusat rehabilitasi kita di Bogor,
permintaan rescue-nya di Ciamis, which is 6 jam gitu ke sana gitu. Sampai di sana situasinya si satwanya udah lemah, nggak ini segala macam. Kita cepet-cepet ngurusin semuanya karena kan harus pakai izin apa segala macam. Balik lagi, total waktu yang dihabiskan mungkin hampir 1 hari. Begitu sampai di pusat rehab, kita coba melakukan yang terbaik. Nggak sampai sehari dia nggak bertahan. Ada kejadian kayak gitu juga ya? Dok? Sering. Oh, sering gitu. Sering. Justru sering. Ya itu sih, masih banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi. Ini menarik yang tadi dokter sampaikan. Dari proses rehabilitasi, rescue, sampai dengan mungkin pelepasliaran. Mana yang lebih menantang? Teknisnya, birokrasinya, atau justru sisi emosionalnya? Ya, atau justru semuanya bikin pusing? sebetulnya semuanya bikin pusing, tapi kalau bicara emosional ya seandainya saya jadi manusia yang agak normal, saya nggak akan sanggup menangani itu. Jadi ya udah harus tutup mata. Itu berat ya kita. Apalagi kalau ngeliatin satwa yang masih umur bayi kecil gitu, di matanya kita akan melihat pantulan refleksi anak kita gitu. Gimana sih diambil dari kita terus dijual belikan gitu. Itu satu pukulan tersendiri. Ya itu semuanya dari satu hal yang kompleks, menguras waktu, energi, emosi gitu. Itu kayak paling besar tuh emosinya. Dan ketika di rescue pun udah berhasil nih tangan satuannya. Ternyata untuk proses direhabilitasi sampai lepas liar nggak mudah, nggak pendek. Kadang-kadang mereka menyerah di tengah jalan, mereka mati duluan. Ataupun kalau udah sampai di proses rehabilitasi, lepas liar ternyata di masa pemantauan mereka tidak survive. Itu akan terus terjadi dalam keseharian kami gitu. Dan teman-teman yang lain gitu sih. Memang berarti harus emosionalnya harus benar-benar diatur baik-baik untuk menjaga kesejahteraan kitanya juga ya. Harus zen terus. Oke. Berbicara soal penyelamatan satwa. Pada saat rescue ataupun perawatan, ada nggak sih dok hal baru yang dokter temukan kok kayak, oh ternyata ini nggak pernah saya pelajari sebelumnya dan ini jadi kasus khusus nih di sini gitu. Banyak sih ya. Kalau untuk di Yari sendiri kan 17 tahun berdiri kami sudah bersama pemerintahan itu menyelamatkan 1.300-an kukang. Wow. 260-an monyet ekor panjang dan setiap individunya itu punya problem yang beda-beda. Dan kadang itu kita baru nyadar setelah sekian lama kita bekerja dengan kukang, tiba-tiba ada lagi nih kok ada masalah begini, ada masalah begitu ya gitu. Ada trennya tersendiri, misalnya 5 tahun pertama banyak kukang giginya potong. Berapa tahun kemudian kita nemuin ada kukang yang ketika direscue kok tulangnya begini permasalahannya, dan ternyata dikasih makan yang tidak sesuai, atau ada masanya kasus tinggi karena senapan angin, atau sekarang yang masih juga jadi tren itu tidak hasil diburu, tidak hasil dipiara, tapi laporannya adalah kesetrum. Setiap saat tuh selalu ada challenge isu yang harus kita harus melihat secara komprehensif, karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kalau mengobati gitu prinsipnya kan, kadang berhasil, kadang enggak gitu. Tapi kalau kita bisa mencegah itu alangkah baiknya. Cuman itu problemnya, selalu berubah gitu. Kalau yang kukang setrum di mana dok? Pertama kali taunya karena banyak kan di Jawa ya, karena kita kan lebih banyak di Jawa Barat gitu, dan kita merasa ini tuh hanya karena kita dilaporin sama BKSDA yang jadi mitra itu, dan kasusnya mungkin kalau kita lihat wah kayaknya tinggi nih, misalnya 5 tahun terakhir udah hampir 50 ekor gitu. Baru kami baca di Jawa, di Sumatera ternyata hampir setiap bulannya bisa ratusan bahkan kan. Kalau nggak salah iya kukang di Lampung itu bahkan sudah sampai di stereotip atau di stigmakan bahwasanya kalau ada listrik putus biasanya ada kukang kesetrum di situ, dan memang tinggi. Jadi itu jadi tantangan juga gitu loh, bahwasanya dengan hanya kita membangun sesuatu jalan apa segala macam tanpa berburu satwanya segala itu bisa menjadi ancaman tersendiri buat si satwa apapun itu ya, karena mereka kan habitatnya terputus, jadi bingung mau lewat mana. Kalau kayak jenis kukang turun ke bawah itu berarti terpapar dengan predator atau ya ditabrak mobil. Karena mereka juga nggak bisa lompat, mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain menggapai. Jadi mereka melihat kabel listrik itu sebagai jalan buat mereka. Jadi mereka jalan di situ hingga satu saat yaitu kabel-kabel yang tidak terinsulasi itu menimbulkan aliran listrik yang tinggi kan, voltase tinggi, udah. Kalau bertahan lama di situ jadi barbecue. Kalau kaget dan terlepas jatuh, itu nanti ada problem lainnya lagi. Oke. Itu berarti dokter pernah mencoba penyelamatan yang kukang listrik itu? Langsung? Sering, tapi langsungnya sih enggak, karena problemnya adalah bisa jadi itu di lokasi yang jauh, misalnya kayak di Ciamis tadi 6 jam, dan itu tidak laporan fresh, bisa jadi itu temuan dari berapa hari, kemudian baru sampai ke BKSDA kontak kita berusaha secepat mungkin ke sana, sampai di kondisi udah sampai lukanya udah membusuk, bahkan udah belatungan dan lain-lain. Berat sudah sih. Susah ya. Berat. Susah juga diselamatkan. Udah lawannya sama takdir deh. Itu. Oke dok, mungkin sedikit berpindah dari isu itu.
Kalau kita berbicara soal bagaimana kita sebagai manusia ikut dalam memperjuangkan konservasi, seenggaknya kan kalau misalnya kita nggak memelihara kan juga salah satu bentuk perjuangan. Betul. Ya dok, yang nggak memelihara, kita ikut share-share di media sosial gitu. Nah sekarang ini kan banyak banget dok pihak-pihak yang ikut dalam isu konservasi. Ada mungkin pemerintah, NGO, lembaga-lembaga, atau mungkin bahkan influencer. Secara pribadi, bagaimana tanggapan dokter tentang kondisi seperti itu? Bagusnya sih kalau itu memang digunakan untuk kepentingan yang benar ya, dalam artian tahu isunya, mengerti problemnya, terus ketika menyampaikan itu benar-benar tahu arahnya kemana gitu loh. Nah kita butuh semua pihak untuk menyuarakan itu, apalagi kalau itu influencer. Itu menurut saya tuh istilahnya strikernya konservasi itu semua orang-orang yang dilihat orang saat ini gitu loh. Kalau mereka nggak paham isunya, mereka bisa belajar, mereka bisa berdiskusi, dan mereka bisa menyampaikan itu dengan tepat. Tapi kalau salah, ya itu. Kalau kita mau menyelamatkan satwa liar itu sebetulnya ujung-ujungnya buat demi kemaslahatan umat manusia juga gitu loh. Kalau satwa diambil dari alam, alamnya tidak bisa bekerja fungsi ekologisnya karena tidak ada satwanya, mereka akan rusak, punah, yang akhirnya itu nggak bisa memberikan provide ke kita, oksigen, udara, ya air, makanan, dan lain-lain. Yang rugi siapa? Manusia juga. Cuman memang ya tidak semudah itu untuk menjelaskan ke masyarakat, karena kan orang lebih ngeliat oke, value-nya berapa gitu. Kita nggak pernah ngitung dari hasil kehilangan biodiversitas itu berapa sih secara valuasi ekonomi. Kayaknya itu yang paling gampang gitu sih. Sama kayak mungkin kasus terenggiling gitu ya. Terenggiling itu kalau nggak salah Garda pernah bikin beritanya 50,6 juta rupiah per ekor. Bayangin. Belum seton sisik tuh yang 1 kilonya aja 4 ekor ya dong. Padahal yang cuma segini, dan apa sih fungsinya gitu ternyata. Yang kadang-kadang merasakan dampaknya itu bukan orang-orang yang di kota besar, yang di masyarakat terdampak langsung di lokasi, di habitat, masyarakat adat. Itu yang duluan itu kalau ada apa-apa terkait sama alam. Sayang sih kalau itu tidak diperhatikan dengan benar. Dok, mungkin sebelum kita ke closing nanti, ada yang mau saya tanyakan, ini agak personal sih. Setelah 15 tahun, terus kemudian banyak hal yang dilewatin, banyak isu, kasus, pasti itu kan melelahkan ya dok. Ada nggak sih sesuatu yang membuat terikat kayak, ya aku nggak bisa berhenti di sini, atau keterikatan dokter dengan Ini sebetulnya berat ya dijawab, tapi itu kemarin itu jadi tamparan besar buat saya waktu COVID itu. Maksudnya, ya kita tahu lah itu dari hasil pasar di Wuhan itu jualannya macam-macam satwa liar, jual apa segala macam itu. Sementara saya kerja di konservasi dan boom itu jadi penyakit, boom itu nyebar mana-mana, boom itu mengancam saya dan keluarga saya. Saya bilang, lu nggak kerja bener kayak gini, sehingga ini jadi mau nggak ini nanti kejadian lagi, karena ini bisa aja berseri kan, kayak ada COVID-19, 20, 21. Jadinya itu yang bikin saya tetap bertahan. Oke, ini buat minimal anak, istri supaya kita bisa hidup. Ya itu sih, pada akhirnya menyelamatkan satwa liar itu bukan urusan karena ini satwanya enggak, ini demi manusia aja sih gitu. Karena kalau satwanya nggak bisa hidup di alam, apalagi kita yang sebetulnya sih lebih rentan gitu daripada mereka. Anggap aja ini ditunaikan nanti, kalau dunia selesai itu nanti aja lah urusannya gitu. Gimana caranya tetap berusaha aja gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup sedikit powerful. Kalau misalnya dokter dikasih kuasa penuh, apa sistem ataupun hal yang mau dokter diubah khusus untuk konservasi ini? Kalau untuk konservasi ya yang mau dirubah sebetulnya sih itu peraturannya sudah ada, jelas, loud and clear. Walaupun ada loophole-nya segala macam, tapi ketika itu sendiri dari itu yang ada itu tidak di-enforce dengan benar dan baik, ya buat apa gitu. Saya lebih mikir itu yang ada itu ditegesin dulu deh gitu. Karena saya pernah melihat kasus di Kukang sebagai satwa liar dilindungi, dulu dieksploitasi gila-gilaan, bahkan kami sudah sampai menyelamatkan hingga 1.300-an. Pada akhirnya 3-5 tahun terakhir itu permintaan rescue-nya semakin sedikit. Dan ketika di rescue itu mereka semua rata-rata liar, bergigi utuh, bukan hasil piaraan. Dalam artian manusia bisa paham kok bahwasanya memelihara satwa liar itu tidak keren, tidak ada faedahnya, dan itu juga seiring dengan banyaknya penindakan hukum pada perdagangan ilegal Kukang. Jadi itu berkesinambungan dan holistik gitu. Jalan yang panjang ya juga ya dok? Bertahun-tahun berarti 3? Ya 10 tahun. Oke. Untuk satu satwa? Untuk satu satwa gitu kan. Dan tidak begitu wah banget untuk Kukang yang gitu, tapi karena dia dilindungi. Problem yang sama kalau kita lihat di monyet ekor panjang, wah jauh.
nggak Dan- dilindungi itu ya dok? Ya, dan mungkin itu jadi salah satu pertimbangan juga kalau saya punya power yang besar, saya mungkin akan berpikir untuk mau dilindungi atau tidak dilindungi itu harusnya bisa dilindungi, bisa dikasih kesempatan yang sama untuk hidup dengan lestari di alam, ya itu bukan demi satwanya sih, tapi demi kebaikan kita gitu. Andai. Andai. Oke. Oke. Terima kasih banyak Dok Bo atas waktu dan juga informasi sharing informasinya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Semoga setelah ini kita juga bisa banyak kolaborasi ya Dok ya. Boleh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dok Bo. Semoga ini bisa jadi doa juga untuk kita untuk Amin. konservasi yang baik ke depannya. Betul. Dan kawan satwa, Jubir Satwa kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa saksikan Jubir Satwa episode lainnya bersama dengan narasumber-narasumber lain yang pastinya nggak kalah menarik daripada narasumber sekarang yang sudah sangat menarik. Syahnaz dan juga Dr. Purbo pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.